dukung grup bola yang mana? Tunjukin. You never walk alone. Harus ini. Kalau salah-salah jawab nggak jadi dia. Nah, sekarang kita offer kamu sekian, THP-nya sekian. Bagusnya tuh gini, saya nggak nawar, tapi dia bilang mungkin saya masih bisa naikkan gitu. Loh. Saya pada pengen turun loh padahal. Fatul Firdaus ngobrol bersama, merantau di Inggris Raya. Banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya, belum tentu ada faedahnya. Selamat datang di F2F. Saya Fatul, Saya Firdaus. podcast berbagi cerita dan pengalaman anak-anak rantau Indonesia yang ada di Inggris Raya. Yeay. Hari ini kita punya F yang ketiga. F yang ketiga. Kalau ada dua orang, yang ketiganya bukan, itu kan lain cerita ya. Ya, ini juga namanya ke Arab-Arapan. Iya. Siapa? Fahrul Muharram. Fahrul Muharram. Lahirnya bulan Muharram nih berarti ini kan ya. Tahun baruan ya. Bentar lagi. Ya bentar lagi. Ini juga kedatangan tamu cilik kita. Iya. Ya, yang tidak mau pergi dari bapaknya. Mas Fahrul gimana? Ya, Gimana? Baik-baik? baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya. Ini kesibukannya apa sih kalau di sini? Sekarang Ah. bekerja. Expat. Expat. Locker. Ya, ini Kalau mau nih. cari locker sama beliau. Bekerja ya. Orang dalam. Kerja orang dalam nih. Apa kerjanya apa nih? Sekarang kerjanya di industri TIC. Apa itu TIC? Tesi? Jangan ngomongin kayak aneh-aneh gitu lah. Bahasa bayi dah. Itu di bidang jasa testing, inspeksi, sama konsultansi. Testing, inspeksi, Iya. konsultasi. Lengkap itu ya, dari awal sampai terakhir itu ya. Apaan yang di testing? Biasanya yang di testing itu bahan-bahan fokus di hasil tambang Wah. atau agrikultur. Nah, barang-barang basah semua. Waduh, basah dan panas ini kayaknya nih. Bahasannya akan jadi panas kah? Jangan ya. Tenang, apalagi mau jadi satu pintu nih. Nah, itu. Oh, jadi bahan tambang dan agrikultur. Tuh. Iya. Tambang seperti contoh Emang. misalkan konsentrat tembaga dan emas. Dari Nikel main nggak nih? nikel juga, Timah. timah, bara. Aduh, impian ini. Minyak kita belum ke minyak, Oh, belum. tapi baru mulai ke agrikultur. Itu perusahaan lokal Perusahaannya perusahaan lokal asli orang Liverpool asli orang Liverpool, Scouser. dari 1881. Dari kita dijajah. Ih, 1881. Perang di Diponegoro selesai itu ya, 1825 1830. Nah, 1881 dia bikin. bikin. Ini kalau tidak salah sekarang yang megang adalah generasi ke-4 atau ke-5. Oh, ini emang perusahaan keluarga berarti? Masih perusahaan keluarga dari dulu sampai sekarang. Family business. Perusahaan keluarga yang bisa menguasai dunia ya, Pak ya. Aduh. Mengglobal berarti dia. Global. Asalnya dari Liverpool. Dari Liverpool. Nah, terus di Indonesia ada cabangnya juga. Wih, ada cabangnya guys di Indonesia. Ada cabangnya. Orang dalam nih. Dalam banget lagi nih kayaknya. Sekarang Indonesia jadi headquarternya Southeast Asia. Nah, Headquarternya. lumayan ini. Wah, untung kita deket nih, kita undang nih. Tapi sebelum sampai ke Inggris, perjalanannya pasti panjang kan? Oh, Iya. panjang. Nah itu lebar. boleh ceritain sedikit nggak? Maksudnya akhirnya bisa sampai ke Inggris itu apa dulu mungkin sampai akhirnya bisa ke Inggris itu gimana Mas? Boleh ceritain? Kuliahnya di mana? Kuliahnya dulu nih. Iya, Ya, iya. siapa tahu Panjang, menginspirasi. panjang ini 5 ini. Berarti Kuliahnya di mana dulu? kuliah dulu di UGM. Oh, oke. Ijazah ada dong. Ijazah ya. Ijazah ada ya. Oke, Nah, oke. biasa ada. Tunjukin di sini. Jas. Saya kasih. Iya, UGM jurusannya. Jurusannya kimia. Wih. Kimia MIPA. Kimia MIPA. Satu-satunya kelemahan saya itu. Yang udah kimia IPA itu pokoknya nilai di SMA itu udah 4, 3, 2, 1 lah pokoknya dia. Kayak garis starter tuh. Kimia MIPA. Selesai 2009. Terus
sempat kerja dulu sebentar 6-7 bulan di FMCG di Pocari Sweat. Oh, Pocari Sweat. Gimana di Sukabumi? Bukan tuh di kantor barunya di Pasuruan, Jawa Oh, Timur. Pasuruan, Jawa Timur. Nggak lama, cuman beberapa bulan saja, memutuskan resign, terus kemudian ikut seleksi di Freeport. Masuklah itu Freeport mana dulu nih? di Papua. Wih. Merantau Merantau ya, udah mulai merantau. Udah mulai merantau nih. Tapi kuliah di Jogja. Udah di Jogja. Itu merantau juga apa emang Jogja? Merantau juga. Merantau. Asgar ini aslinya. Oh, Asgar. Garut. Saudaranya Thor ini. Thor kan anak Asgar. Asgardian. Iya. Sekarang. Iya. Terus 2010 bulan April mulai bekerja di Freeport sebagai dulu masih GDP lah, seperti manajemen trainee sana. Oh iya. 2010 lanjut kira-kira ya ngumpulin ilmu pengetahuan, karena banyak yang nggak ada di kuliahan kan. Benar. 2000 Tapi bidangnya masih sama itu. Bisa nggak? bidang sama, masih Tentang di testing tadi. testing. Nah, kebetulan kalau di Freeport tuh fokusnya lebih ke laboratorium uji. Jadi kandungan tembakau, emas, Ya. peraknya di sampel-sampel tuh gitu yang cek. Iya. Ngurusin kandungan kayak bidan ya. Itu Waduh. dia. Nanti kita bahas lebih dalam lagi nanti untuk apakah benar ini banyak emasnya apa banyak tembaganya ini. Oh iya. Nanti Oh gitu di labnya berarti ya di Freeport Di labnya. di bawah tanah juga apa gimana tuh? Wah, udah nggak berani kalau ke bawah oh tanah. nggak ke bawah tanah ya? Yang kayak di film-film kan udah pada bawah tanah Iya. gitu yang Ngambil puluhan bawah kilometer tanah. di bawah Iya. tanah itu. Bagian engineer yang lain itu. Oh. Jadi di lab murni ya. Di lab. Jadi diambil dari bawah tanah kirim. kirim Nih ke Kang, lab. gitu. Cek, Cek. ada berapa nih ininya. Kadarnya. Ini barang ini ngasilin duit apa enggak. Oh. Gitu. Itu nanti Ala kadarnya apa enggak Iya. gitu ya. Kalau nggak- klasifikasiannya di situ nanti. Ini barang dibuang apa kita proses nih. Tuh, kita yang dibuang Mas ya? dibuang. Wih, Ya, kalau nggak ada emasnya kalau yang dibuang. Oh. saya kira dibuang terus makanya didulang kan Iya, namanya. yang di luar-luar ya katanya kan Iya ada kan ya. didulang banyak ya. Iya, yang dibilang ilegal itu ya. Iya. Tapi nyetor sehari 1 juta itu. Wah. Wah, Nyetor kemana Nggak tuh? tahu dah itu. Itu dah. Oke. Itu buat kayak jadi orang lab itu selain ijazah perlu certified khusus Oh. juga Pak. Sebenarnya karena waktu itu masih masuk fresh graduate entry level, jadi nggak banyak. terlalu lah. Oh, tuntutannya belum banyak ya. Belum banyak. Tapi akan sangat membantu kalau misalkan kita itu punya training yang kita ikuti sendiri, misalkan nih Inisiatif ya. ya ada kan sekarang itu rame yang ISO 17025 tentang manajemen laboratorium. Nah, itu bisa ikutin sebelum lulus lah atau setelah lulus. Memang berbayar sendiri, tapi biasanya orang kan lihat itu sebagai nilai plus gitu. Investasi lah itu Ya, bukan betul. kos lah kayak gitu-gituan mah investasi benar-benar. Tuh. Jadi memudahkan kita untuk jadi paling enggak lolos dulu di screening CV lah gitu. Oh, di CV terus ya punya certified Ini certified iya. ISO sekian. Tuh. Wah. Itu trainingnya tapi di Indonesia apa di luar? Di Indonesia ada banyak yang lembaga pelatihan, cuma memang harus bayar, modal dikit. Itu Ya, berlaku internasional juga gak? Apa? internasional, itu kan standar internasional. Oh, Jadi international standard ya, ya, ISO ya. jadi kita ikut itu di mana-mana menerapkan hal yang serupa. Wah, itu tuh. Kayak Anak muda. nggak bisa ini ya, bayar sertifikatnya nggak bisa ya. Bisa. Kunci itu. Itu lain cerita itu. Terus dari Freeport berapa lama Kang di Freeport? Sekitar 6 tahun. Oh, lumayan. Oh, 6 tahun. Betul. Ya, Ngalamin ini gak ada kontak tembak Boy, gitu-gitu. banyak itu. Wah. Wow, banyak kontak tembak. Tembak sana sini itu banyak. Waduh, tuh. Udah gak usah diceritain kalau itu. Iya. Ngeri itu. Ini loh, nggak dek-dek gitu. Oh, iya. Hah? Deg-degan mulu gitu. Tertekan. Terus orang sepertinya sudah ini ya, sudah paham kalau sudah terlalu lama misalkan tidak ada bunyi-bunyi. Ada yang aneh nih berarti. Tiba-tiba jadi bilang, kok udah lama ya nggak ada bunyi-bunyi. Tiba-tiba nanti ada lagi. Oh. Apa ada Kontak tembak kalau kerja pakai ada di yang di bagian lapangan kali pakai
Tapi rompi gitu. Biasanya kalau yang resikonya tinggi, misal nih, Oh. karena kita kerja di Tembagapura kan, kemudian kalau misalnya kita cuti dari Tembagapura ke airport itu kan melewati jalan pegunungan tuh. Kalau misalnya naik bisnya sudah dilapis anti peluru. Wih. Kalau kita mah enggak dilapis, cuman bisnya aja dilapis anti Bisnya. peluru. lumayan tetap aja ya. Ya, helikopter pun sama, itu ada burung terbang tembak. Jadi helikopter dilapis juga. Seingat saya sih dilapis itu. 6 tahun berapa kali Mas keluar dari site pulang gitu berapa kali? Kalau waktu masih fresh graduate itu setahun 2 kali jatahnya. Nah, setelah dipermanenkan ngambil roster, jadi 6 minggu kerja, 2 minggu libur. Oh lumayan. Pulang. Lumayan ya. Cuti. Iya. Wow, 6 tahun di Freeport. 6 tahun. Lanjut ke Lanjut ke 6 tahun. Dirasa-rasa cukup nih. Ya, ilmunya udah lumayan. dicari ilmu ya, dirasa-rasa Iya. cukup. Wah, mantap ini. nyari ilmu di hutan nih. Iseng-iseng buka LinkedIn. Nah, Ada lowongan. Oh, ini nyari untuk posisi yang sama tapi di Saudi Arabia. oh iya, ahlan was ahlan ini. Dari timur ke timur tengah. Iya bener, Indonesia Timur ke Timur Tengah ya, Iya. geser ya. Masukin lagi. Perusahaannya apa tuh waktu itu Kang? Waktu itu namanya perusahaan tambang joint venture antara Ma'aden, perusahaan tambangnya Saudi dengan perusahaan swasta dari Kanada, Barrick waktu itu. Mereka joint venture ngebentuk perusahaan patungan namanya MBCC, ya. Ma'aden Barrick Copper Company. Koper ya. Ya, Samakan juga ya. sama juga, produknya mirip-mirip dengan Iya, Freeport. biar Freeport ya. Nah, di sana masih baru running, butuh orang buat ke training tenaga kerja di sana, karena kan tambang waktu itu 2016 belum terlalu booming ya, masih ada baru sedikit saja. Nah, diminta untuk commissioning dan nge-training orang-orang lokal yang ada di sana. Bahasa Inggris sama Arab. Iya itu. Campur nih sama bahasa tubuh. Bahasa Arab saya kalau saya bahasa Arab ya, saya bisa jus ama aja sih. Saya bahasa Arab taunya fulus saja. Itu yang paling penting itu. Oh gitu. Nomor 1 itu full. Yang di trending orang lokal. Yang training itu Orang lokal. orang lokal dan tenaga kerja dari negara lain yang juga ikut kerja di sana, misalnya dari orang India, dari Pakistan, Bangladesh. Nah, mereka kan nggak ada pengalaman, tapi kerja di lab, jadi harus kita training biar standarnya sama. Tuh, Betul. Banyak ya orang-orang Asia yang direkrut. banyak memang. Malah orang Kanada sendiri gimana? Juga banyak. Ada juga dari Kanada, dari Afrika Selatan banyak, Afrika Selatan. banyak dari diverse juga ya. diverse, sangat Kenalannya banyak dari berarti mana-mana di lah, Akang Tanzania, Zambia itu juga. Akang yang trainingin. Enggak juga. Berapa ada timnya? Ada itu, jadi timnya buat di tempat yang lain, misalkan dia ngambil dari Afrika Selatan, dari Australia, dari negara lain, banyak, nggak hanya dari 1-2 negara. Ini dia Tuh. si tambangnya apa? Banyak mana Freeport potensinya? Wah, ya, banyak Freeport jauh, Oh, gitu ya? hanya mungkin 1/10 atau nggak ada itu. Gila, berarti Indonesia emang Biasa. mantap ya. Ya, Timur Tengah nggak ada seberapanya ternyata ya. nggak ada seberapa. Saya pikir mereka kan sumber Iya. Lah, daya alam. 1/10-nya aja Lamborghini di mana-mana ya. Iya, Hanya- kita ada babi di mana-mana. Kita aja di band. Oh, bener banyak kan Freeport kemana-mana. Betul, banyak kan Freeport kemana-mana. Oh. Kan Freeport itu kan mulai dari tahun 60-70 ya. Iya, dari parah. Sampai dong. sekarang nggak habis-habis, sudah mau extend seumur hidup juga, nggak ada batasnya. Nah, Wah. beda. Berapa lama di Arab itu tadi? Arab nggak lama saja. Arab itu cuman kurang lebih ya 3 tahunan. 3 tahun. Sempat Untuk belajar bahasa Arab aja tuh, habis itu pulang ya. Itulah. sempat umroh haji gitu kan waktu itu. Sempat ada kesempatan melakukan itu ya. Oh, Nah, sudah di sana kan, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Iya, sayang. Iya. Tuh, Enggak ngantri lagi ya dulu mah. nggak ada kan. Ada ngantri. Tapi tetap bayar. Tetap bayar. Bayar. Kalau umroh enggak, tapi kalau haji tetap bayar. Oh, gitu. Tapi bayar kemana? Ada ke
mirip agen-agen travel gitu. Oh, agen sama. travelnya tapi agen travel di Arab ya? Ya, jadi penyelenggara haji Arab juga ada di seperti agen travel sana. Tapi nggak dapat paspor hijau gitu, nggak dapat. Paspor ya gimana ya? Kan kalau haji di Indonesia kan pakai paspor haji itu khusus. Oh, enggak. Paspor Paspornya hijau, sama hijau kan aja. paspor biasa, Ya, pakai paspor hijau berarti. Paspor hijau. Bukan paspor haji. Yang penting waktu itu harus punya ini aja. Namanya itu iqamah, KTP-nya Arab Saudi. Nah, kalau udah punya itu, berarti bukti kalau kita ini adalah penduduk di Saudi. Oh, residennya. Nah, residen sana baru bisa ikut haji. Tapi itu kayak di Inggris juga nggak? Harus nunggu berapa lama? Harus bayar? ya harus bayar. Ada tes kebangsaan? Enggak udah Kalau itu kayak BRP apa gimana kalau di sini kayak BRP? BRP saja. Oh, kayak BRP Kayak aja. BRP. BRP itu biometric Resident resident permit. Nah, Ya, kayak KTP lah kalau di Inggris itu. Udah nggak ada tapi sekarang ya. Udah nggak ada. Oke. Sana juga sama, namanya iqamah. Nah, Iya. itu. Kalau dapat itu bisa ikut haji, bayar, sama ada paketannya dari mulai yang murah sampai yang Yang- puluhan ribu real itu ada. Oh. Yang dari yang murah sampai yang fasilitasnya wah itu ada semua. Membedain hotel macam-macam. Iya, Ya. tendanya bagaimana gitu Ya, kan betul. ya. Iya. Oh, sempat haji, alhamdulillah ya, sempat haji umroh tahun itu 2019 berarti 18-19. Ya pindahkan 2016. 3 tahun sampai 2019 ya. 2019. Wih, panjang nih karirnya. Nih. Lumayan. Ya. Udah mulai mengglobal ya dari Papua ke Arab Saudi. Ya. Oh. Habis itu ke Nah 2019 ini sempat vakum dulu berapa lama? Sekitarnya berapa bulan lah. udah terlalu kaya soalnya. Wah. Udah pensiun dini sebenarnya. Gitu juga. Mantep juga ya. Dari Arab ya pensiun dini dulu lah. Dari gitu Arab, lah. vakum dulu lah berapa bulan. Aduh. Andai kata hidup saya juga bisa gitu, vakum dulu lah. Gitu. Ngapa-ngapain Malas lah. kerja gitu. Bukan main. Mancing dulu lah. Mancing dulu. Bisa ya. Oke. Iya. Habis itu pindah ke Aman Mineral, Itu Nusa di? Tenggara. Itu di Nusa- Sumbawa. Oh. NTB. Nusa Tenggara Barat. Dulu tambangnya batu hijau punya Newmont. Oh, Newmont. Oh, dan Habis itu tiba ambil sama. dibeli sama Aman Mineral, grupnya Aman Mineral. Ini mulai ke barat-baratan nih. Tadi dari Papua di timur Indonesia ke timur tengah, sekarang Nusa Tenggara Barat. Pindah ke barat. Udah mulai ke barat nih dia. Mulai ke barat. Mencari kitab suci nih. Ke Ini barat. kayak Songgokong aja sebenarnya ini. Nusa Tenggara Barat ya ke NTB. Nah, di situ juga nggak terlalu lama sih, Oh, hampir 3 tahun lah. kerjanya sama, lab juga. Dia juga sama. Juga. Muter-muter di situ aja. Bendanya apa nih sekarang yang Nah, diuji? sama juga. Oh, sama juga. kayak di Oh. Freeport sama. Oh, Kaya Indonesia ya. emas Dari lagi. Papua ke Nusa Tenggara Barat ada. Ya, semua punya emas di mana-mana. Jalurnya ada, udah kelihatan jalur. Oh gitu. Iya. Jadi kalau orang geologi bilang ini ada ring of fire itu. Oh iya iya. Nah, iya. itu sekitaran itu tuh pasti ada mineral-mineral yang ada di situ. Oh. Udah kelihatan jalurnya sebenarnya, udah tahu gitu. Jadi tinggal siapa yang mau ekspor, siapa yang mau beli, ya. Ada modalnya aja. Iya. Wow, mind blowing nih buat saya ya. Iya. Ini ternyata di balik Ring of Fire ada Ring of Mineral juga ya. Menarik sekali. Ada Ring of Fulus. Ring of Fulus. Ya, Terus zaman berapa lama? 3 tahun tadi 3 ya. tahun, 3 tahun. sekitar 2020 lah. Ya musim-musim Covid. Woi, Covid. kerja di lab Covid tuh gimana? Iya. Udah biasa kan pakai baju-baju hazmat itu udah biasa tuh. Waktu itu di Aman Mineral salah satu yang penanganannya cukup bagus kontrolnya. Jadi kita sebelum masuk ke job site di karantina dulu di hotel 2 minggu. Sebelum masuk karantinanya 2 minggu. Hotel. Di hotel 2 minggu. Hotel, ya? Tinggal di hotel, dibayarin sama perusahaan, nggak boleh kemana-mana, makan disiapin. Kita tinggal aja di hotel di situ. Setelah 2 minggu, selama 2 minggu ada tes ya. Kalau kita bersih, bersih, baru ditransfer ke site. Jadi gerbangnya dikunci ya. Jadi tidak ada orang bisa keluar masuk dengan mudah. Nah waktu itu perusahaan menyediakan kebutuhan buat karyawannya semua, jadi aman. Nah, kalau di perusahaan aman tadi, emang harus aman. Kalau nggak aman, berarti nggak aman berarti. Nah, di aman ini itu juga perusahaan global juga nggak? Maksudnya juga dari mana-mana, dari perusahaan kayak Freeport juga nggak? Ada orang Aman luar. itu sebenarnya Aman itu perusahaan Indonesia ya setahu saya.
Cuman pekerjanya ya global dari seluruh dunia. Jadi hampir dari seluruh dunia ada di situ orang dari. Jadi banyak ekspat juga di sana. Banyak ekspat juga. Ada sekolah internasional juga di situ. Waktu itu udah berkeluarga ya? Udah keluarga ada dibawa? Keluarga di NTB. Keluarga dibawa. Kalau waktu ke Arab? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena harus pakai istri sana soalnya. Nggak bercanda. Hati-hati. Di sebelah. dia. Kalau di Arab itu kan kerjanya di tengah-tengah gurun tuh. Jadi cuy. Sama Aladin. Kalau kita keluar dari gerbang itu, kita kabur keluar dari gerbang, lari. Udah itu selesai di situ karena ke kota terdekat aja itu udah berapa puluh kilometer. Jauh. Berarti selesai karena harus mati di gurun pasir ya. Sudah panasan. Nggak perlu dicari, nggak perlu diapa, udah lah, juga mati tuh orang yang kabur gitu ya. Makanya di situ hanya khusus untuk pekerja saja, nggak ada satupun yang bawa keluarga. Iya, menderita juga itu. Bukan di rik tengah laut, tapi di tengah gurun ya. Panas. Di Papua di tengah hutan, di Arab di tengah gurun. Wah. Kalau di NTB agak mendingan ya, ada sekolah bisa dibilang itu di tengah-tengah laut sebenarnya. Tengah laut juga itu kan ya. Karena kan sekeliling situ kan laut kan. Pantai. Pantainya bagus-bagus tapi pantai. Wah, percayalah. 3 tahun di Aman Mineral. Lagi-lagi via sosmed, LinkedIn. Tuh, rajin-rajin tuh. Iya, saya paling nggak terlalu dulu saya nggak ngerti LinkedIn itu apaan sih, barang apaan? Taunya kan cuma Facebook, Friendster. Iya, baru tahu kemarin juga. LinkedIn kamu diupdate ya ini ya apa namanya profilnya. Buat apa sih? Siapa yang juga baca gitu? Iya benar. Ternyata ini bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Tapi tetap meskipun dapat info di situ, tapi tetap masukkan CV-nya via platform yang perusahaan itu atau via email langsung. Kebetulan waktu itu tes saja, nggak serius dikirain. Nggak serius lu dia? Nggak bakal. Nggak serius, ke Inggrisnya nggak serius. Iya ini dari Aman. Itu tes yang di mana tuh LinkedIn tuh? Jadi waktu itu memang lagi pengen mencari kerjaan baru, cuman nggak ngira kalau akan dipanggil gitu loh, kan di Inggris. Nothing tulus aja ya. Iseng sebar aja sebar CV gitu. Terus ternyata telepon balik. Ini bahasa Inggris pula kan. Direct calling. Ini saya dari Alfred H. Knight, HRD-nya. Dia introduce dulu lah. Tanya dulu gimana itu kan sekarang posisi di mana, kita mau ada diskusi lebih lanjut gitu untuk kamu melamar di posisi ini dan lain-lain. Nah, kapan posisi kosongnya? Itu yang menarik itu adalah ternyata sama dia di arrange untuk interview. Ternyata interview itu tidak ada interview HR dan lain-lain, langsung ke usernya. Langsung. Jadi efektif sekali ya. Langsung dia direktur labnya. Di Liverpool sini dong. Orang sini. Langsung scouts berarti bahasanya. Dia bekerja di sini sudah dari kira-kira waktu dia masih muda sampai sekarang umurnya udah hampir pensiun. Jadi di Alfred H. Knight ini dia sudah 40 tahunan. Itu yang nge-interview dia. Sama orang kayak gitu nggak bisa bohong. Nggak bisa. Tahu. Nah, waktu itu saya kalau nggak salah ada 4 sesi interview. Ditanya apa tiap sesinya itu? Yang tiga pertama dengan orang yang sama, direktur lab itu. Tapi tidak terasa seperti interview, itu seperti ngobrol biasa, hanya ngobrolnya teknis, kemudian nanya-nanya keluarga gimana. Asik banget ya ngobrol-ngobrol. Nggak ada pressure dong rasanya. Rasanya. Tapi awal-awal sih memang kagok ya mungkin ya. Apalagi pakai Zoom ya. Ya Google Meet. Google Meet, video call. Bawa sarungan aja itu. Yang penting atasnya. Atas dasi bawa sarungan. Udah nyiapin materi kan, siapa tahu disuruh presentasi gitu. Ya, karena memang kita tanya teknis, tapi banyak hal di luar itu yang dia tanyain, dia cerita juga. Di dua arah. Interviewnya 2 arah. 2 carriage way ya. Gimana kondisi Inggris sekarang, dia jelasin
kondisi di Inggris itu kayak gimana, kerja tuh sekarang kerja di Liverpool, jam kerjanya seperti apa, terus banyak yang diceritain waktu interview. Makanya setiap sesinya itu hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Ini 8 jam loh 4 sesi. Nah, yang terakhir ini sejam saja, tapi sama 2 orang yang berbeda. Yang satu COO-nya, yang satu itu orang yang akan gantiin direktur ini. Oh, yang tadi mau pensiun tadi itu. Betul. 2 orang. Tapi dari semua interview itu cuma ada satu pertanyaan ini yang berkesan itu. Apa itu? Apa tanya? Ini dia nanya, kamu dukung grup bola yang mana? Tunjukin Mas. You never walk alone, harus itu. Harus ini. Kalau salah jawab nggak jadi dia. Pertanyaannya merah atau biru pasti jawabannya gitu. Wah, ini nih. Nah, sempet kan nyari dulu nih ke webnya Alpha Age 9. Udah riset ya? Ya, riset dulu. Gambarnya merah. Tengah merahnya yang mana dulu nih? Yang tetangga ke merah ini nih, Liverpool. Itu merah, dia. Liverpool. Tapi tetap ada kemungkinan ini orang kalau nggak Liverpool ya Everton. Nah, cuman ya udahlah, kita jawab yang lebih terkenal di Indonesia aja. Saya jawab Liverpool. Langsung dia kasih jempol. Itu tuh pentingnya punya riset dan fans bolanya ngaruh banget ternyata. Iya. Jadi ke Inggris nggak cuma masalah ngerti kimia dan tambang. Iya, lu dukung mana? Lu dukung mana lu? Salah jawab, maaf ya, kayaknya profilnya tidak cocok dengan kita nih. Tapi sebenarnya Mas ngikutin bola apa enggak dari Mas Farul? Ngikutin, tapi ya nggak terlalu segitunya ya. Dan nggak dukung Liverpool lama. Kaget gak ditanya begitu? Kaget. Tapi itu salah satu yang maksudnya nggak benar-benar saya expect, tapi sempat terlintas. Siapa tahu ditanya klub bola nih gitu kan di Inggris, tentangnya klub bola. Untung nggak ditanya sampai pemain dan pelatihnya yang mana gitu, wah. Siapa pemain favorit kamu? Kayak gitu, aduh repot sebenarnya. Iya. Tapi kan masih ada nih, salah kan waktu itu masih gacor ya. Iya. Nah, dia bilang kan good, cuma ada 1 merah di sini. Woi. Kalau mau apply tempatnya Kang Farul, ingat kalau ditanya apa yang didukung Harus Liverpool ya. Terus habis itu selesai 4 wawancara. Sudah. Berapa lama dikabarinnya? Apa langsung? Enggak. Jadi waktu itu ketika sudah selesai interview, ada satu lagi sesi closing di situ, atau kalau nggak salah email ya, saya lupa. Waktu itu ya ada feedback lah dikeluarin ke kita, feedbacknya. Bagus banget ya. Dia wawancara dikasih feedback ya. Feedbacknya seperti ini, jelasin. Feedbacknya tuh isinya kita dikasih feedback sama dia. Kamu tuh perlu begini, perlu begitu gitu. Iya, betul. Wih, nggak di ghosting bahkan ya. Wow. Nah, kasih tahu seperti apa, kemudian dari hasil-hasilnya mereka kayak gimana, kemudian decisionnya waktu itu adalah saya akan ditempatkan di posisi, bukan di posisi yang dilamar, tapi di posisi lain yang lebih cocok. Cocok menurut dia. Menurut hasil asesmen mereka. Wow. Berarti ini ya sangat dinamis dan dan personal loh. Personal. Iya. Dan posisi yang ditempatin itu nggak dibuka sebelumnya di apa? Gara-gara Mas Farul jadi dibuka aja. Gara-gara doi ini. Tadinya nggak ada loh posisi itu. Mungkin kalau dia jawab yang biru, Everton mungkin tadi ya posisinya. Jadi dibuka tadi pintunya. Ya, jadi bagusnya itu adalah jadi mereka kasih feedback, kemudian kayaknya ini cocoknya di air nih. Cocoknya di sini, ya. Anda tidak cocok kerja di mana? Habis dari situ kan, mereka tanya, kamu kalau misalkan mau kita kasih posisi ini, sebelum kita ke offering, saya pengen tahu dulu, kamu oke nggak dengan situasi ini? Happy nggak? Posisi ini, saya bilang ya, is okay, nggak masalah, tapi pengen tahu dulu sebelum bilang ya.
benefitnya gimana, remunerasinya. Punya profesi tawar negosiasi nih. nih. Negosiasi dulu. Kalau saya mau udah iya aja Pak, iya dah bagaimana Kapan kek? saya berangkat gitu aja udahlah gitu ya. Nah. Dia nawar dulu doi. Gokil. Terus Waktu itu barulah dikasih offeringnya, kemudian dihitungkan pajaknya berapa dan lain-lain. Sekalian mereka briefing juga nih di Inggris, khususnya di kota Liverpool, kira-kira kondisi ekonominya seperti apa. Karena waktu itu sehingga saya di sini pertama selesai Brexit, yang kedua COVID, inflasinya lagi gila-gilaan. baru recovery lah ya Betul. semuanya ya. Nah, mereka lagi ngasih tahu kondisi seperti ini, gini gitu. Sekarang kita offer kamu sekian, THP-nya sekian. THP itu apa sorry? Take home pay. Oh, take home pay. Ini Pura-pura aja ini biasa. Lo deh. kan Expat. pemirsa siapa tahu nggak ngerti. Oh iya iya benar. Tahunya THP. Oh. Wah. hitunglah katanya, dihitung-hitung. Waktu itu saya enggak, waktu saya masih hitung, bagusnya tuh gini. Saya nggak nawar, tapi dia bilang mungkin saya masih bisa naikkan gitu. Lo. Saya pada pengen turun loh padahal. Dan itu dia apa namanya, dikerek sedikit ke atas. Nah, oke, segitu kalau udah deal oke, kita bisa proses nih ininya apa namanya, visa untuk kamu dan keluarga gitu. Nah, Ditanggung semua itu ya visanya ya. saya Ini tenaga ahli. Iya. Kalau saya kan ahlinya tenaga. tuh, tapi kan selama visanya belum keluar, kita nggak ngajuin resign dulu kan. Iya, harus biar aman gitu. Iyalah. Iya. Terus bilang ke mereka kalau saya butuh waktu sebulan setelah visa jadi. Tuh. Jadi si pihak amannya tapi udah tahu belum? Belum, jangan nasihatkan dulu. Ya siapa tahu ya sebelum resign kan sudah ada speak lah gitu. Nah, tapi waktu itu interviewnya nggak di kantor berarti nih. Nah, Kalau di kantor kan ketahuan sama IT-nya. Oh, IT ini ada begini nih siapa nih? 2 jam lagi Google Meet nggak selesai ini sama siapa nih? cuti dulu, cuti. Oh, Sampai cuti dulu. cuti ya. Serius nih? Serius. Ya, kalau nggak cuti biasanya Malam ya, yang beda malam. waktu. Di waktu malam kan. Itulah kemudian ngurus visa dan lain-lain. Selama ngurus visa juga sama di perusahaan sini cover juga untuk transportnya, kemudian akomodasi selama Semuanya. ke ambil biometrik di VFS Global di Bali itu juga sama. Oh ngambil iya, di Bali ya, enak karena waktu itu ya. dari NTB deket ya. Iya. Terus perusahaan kesehatan juga di Bali? Ya di Bali juga kan ada rumah sakit yang ditunjuk kan. Ada, iya. Rumah sakit tertentu itu di Bali juga ada waktu itu diambil. Nah itu sistemnya memang waktu itu kita bayar dulu nanti. Ada masih Ganti. ganti. Oh. Bulan apa jadi berangkatnya tuh ke sini? Tahun apa? Itu Berapa? 2023 bulan Mei. Oh. Tapi kalau mengurusnya itu kira-kira sekitar Maret ya. 2023. Oh, saya Hitungannya cepat itu pengurusan visa. Kalau dulu waktu ke Saudi 9 bulan itu visa. baru lahir itu orang 9 bulan. Lama itu memang. Mantap banget. Ya. Berarti di Freeport juga 9 bulan ya biarin aja sambil kerja aja nunggu aja pasti ya. Kerja. Oke. Itu salah satu apa yang harus dipikirkan gitu. 9 bulan bisa ke Saudi ngurusnya. Iya, jadinya 9 bulan. 9 bulan. Jadi jangan happy dulu ya ketika diterima kerja ya. Kalau di Saudi ya tunggu aja sampai visa beres baru ngajuin resign gitu ya. Ya, Mana gitu ya. ya 9 bulan. Nah terus kemudian ini udah keluar visanya, itu keluarga langsung dibawa Pak Mas sempat cari-cari dulu situasi di sini.